Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama kita panjatkan puji syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada Jumat yang penuh barokah ini kita sama-sama dapat berkumpul di Masjid Raya Ahmad Yani, Provinsi Sulawesi Utara, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat yang beriman, yakni sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah akan tercurah pula kepada kita semua yang senantiasa taat dan istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, baiklah kami akan laporkan infak kas Masjid Raya Ahmad Yani untuk saldo kas tanggal 5 Februari 2026 berjumlah Rp2.022.579. Kemudian uang masuk ada kotak infak Jumat kris itu Rp828.000. Kemudian infak sewa lokasi jualan itu Rp1.500.000, sehingga saldo untuk uang masuk Rp2.408.000. Kemudian pengeluaran Rp2.432.850, sehingga saldo akhir sampai dengan tanggal 12 Februari 2026 berjumlah Rp1.997.729. Itulah saldo kas Masjid Raya. Kami mewakili Badan Takmir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para jamaah yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini yakni Al-Mukarram Ustadz Haji Muyasir Arif MPDI. Beliau adalah salah satu pembina Darul Istiqomah, pesantren Darul Istiqomah, dan imam adalah Ustadz Haji Anis Toma SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Manado. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الأكبر خلق الكون ودبر وخلق الإنسان ثم أماته ثم أقبر فأرسل الرسل فأخبر وأنزل القرآن الكريم فيه العظات والعبر فهدى وأحل وأمر ونهى وحرم وزجر حيث قال عز من قائل في سورة العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اعلموا أنني أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وأوصيكم جميعا بتقوى الله وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya selaku khatib pada setiap Jumat menyerukan seruan takwa agar senantiasa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran kita atas limpahan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik buat kita sekalian, yang kelak semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di Jannatul Firdausil A'la. Allahumma amin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah tadi khatib mengangkat satu surah yang sangat populer, satu surah yang hampir semua kita menghafalkannya, yaitu surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa, yang menjadi kaidah ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah dengan sesuatu itu menunjukkan betapa pentingnya sesuatu tersebut. Seharusnya ketika kita mendengarkan sumpah Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperhatikan hal tersebut. Wal 'asr, demi waktu, bahwa sesungguhnya waktu ini sangatlah penting. Innal insana lafi khusr,
Sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian. Siapakah manusia yang merugi tersebut? Yaitu manusia-manusia yang tidak memperhatikan waktu. Manusia-manusia yang terlalai dengan kesibukan duniawi. Manusia-manusia yang tidak serius memanfaatkan waktu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal saleh dan senantiasa ingat mengingatkan atau saling nasihat menasihati satu dengan yang lainnya. Inilah pengecualian dari orang-orang yang tidak merugi yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bersama bahwa hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Pekan depan tanggal 18 atau 19 Februari kita akan memasuki bulan yang dinanti-nanti oleh setiap orang yang beriman, yaitu bulan mulia Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan mulia tersebut. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang memperhatikan waktunya, sebagai orang yang tidak mau termasuk dalam daftar orang-orang yang pasti merugi, kata Allah Subhanahu wa taala? Maka yang dilakukan oleh kita orang beriman sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi diri, wa amila lima ba'dal maut, dan bekerja untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Ramadan demi Ramadan kita lalui. Bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Ramadan kepada kita. Bulan yang istimewa, bulan yang dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Bulan yang didoakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dengan bulan Ramadan. Saya mau beribadah, saya mau melipat gandakan amalku di Ramadan. Bulan yang dimana para sahabat ridwanullahi alaihim berdoa 6 bulan setelah Ramadan, ya Allah terima amalku di bulan Ramadan. Betapa mulianya Ramadan. Maka mari kita introspeksi diri. Sudah berapa kali kita bertemu Ramadan? Dan sejauh mana optimalisasi ibadah kita di bulan Ramadan sebelumnya? Oleh karena belum jaminan kita masih dapat bertemu Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita sehat walafiat. Betapa banyak orang yang masih Ramadan bersama kita Ramadan lalu, tetapi tidak lagi diberikan kesempatan kali ini. Betapa banyak orang yang masih satu saf dengan kita salat qiyamul lail di Ramadan yang lalu, akan tetapi saat ini hanya bisa berangan-angan, hanya bisa berandai-andai, ya Rabb, Rabbirji'un, ya Allah bangkitkan kami kembali. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk apa? Untuk beribadah. Satu hari saja bertemu Ramadan, akan tetapi tidak ada lagi kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah ditetapkan ajalnya. Bahkan jangankan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang kurang dari sepekan sekalipun belum ada jaminan kita masih dapat bertemu dengan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, mari kita berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Kemudian kita berjanji dan bertekad, ya Allah, jikalau sekiranya Engkau mempertemukan aku dengan Ramadan di pekan yang akan datang, niscaya saya akan optimal dalam ibadah.
Sehingga ketika kita semua sudah introspeksi diri, kemudian mendapati banyak kekurangan, kemudian kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji di hadapan Allah bahwa saya akan optimal Ramadan, maka tidak kita dapati masjid-masjid yang ramai hanya di 3 hari pertama bulan suci Ramadan. Tidak kita dapati syiar Ramadan hanya di pekan pertama, kemudian kembali lesu ketika masuk pekan kedua, pekan ketiga, bahkan semakin lesu di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Mari kita introspeksi diri kita agar senantiasa kita dapat optimal dalam ibadah di Ramadan kali ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib kami mengajak, mari kita berandai-andai jikalau sekiranya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka bagaimana kita melaluinya? Andai kata Ramadan ini adalah Ramadan kesempatan terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana puasa kita? Andai kata Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, bagaimana tilawah Quran kita? Interaksi kita dengan kitabullah. Andai kata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, akankah kita meninggalkan salat qiyamul lail? Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan para sahabatnya ketika hendak salat. Setelah Rasul meluruskan merapatkan saf para jamaah, beliau mengatakan, "Sallu salata muwaddi'." Salatlah seakan-akan ini salat perpisahan. Agar apa? Agar senantiasa kita melaksanakan salat tersebut dengan penuh kekhusyuan. Agar apa? Agar senantiasa kita melaksanakan salat tersebut dengan penuh tadabbur. Sehingga kualitas salat tersebut adalah kualitas terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun berpesan, sumu siyama muwaddi'. Puasalah seakan-akan puasa ini terakhir. Ramadan ini adalah Ramadanul wada', Ramadan perpisahan. Oleh karena kita tidak tahu masih adakah Ramadan setelah ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita bertekad menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita, karena kita berandai sekiranya ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kita tidak boleh berandai-andai untuk masa lalu. Seandainya saya begini, saya tidak akan begini. Seandainya saya melakukan ini, saya tidak akan begini. Dan seterusnya, itu tidak boleh. Tetapi berandai-andai untuk masa depan boleh saja. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah seakan-akan, berandai-andai salat ini salat perpisahan. Maka yang harus kita lakukan, yang harus kita tekadkan, yang pertama adalah ilmu. Kita harus belajar. Kenapa banyak orang yang terlalai dengan dunia kemudian meninggalkan ibadah? Kenapa banyak orang yang hanya ikut euforia memeriahkan awal Ramadan kemudian meninggalkan akhir Ramadan? Mungkin karena kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan yaitu letak kemuliaan Ramadan bukan di awal, akan tetapi di akhirnya. Letak kemuliaan Ramadan sepanjang Ramadan, akan tetapi di hari terakhirnya ada Lailatul Qadar. Letak kemuliaan Ramadan di malam-malam Ramadan yang mesti kita hidupkan, sehingga kita perlu untuk mempelajari, kemudian mengimani, meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar terkait hukum-hukum fikih Ramadan. Betapa banyak orang yang terlalai Ramadan karena tidak mengetahui hukum-hukum fikih Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mempuasakan matanya dari dosa. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mempuasakan telinganya dari dosa. Banyak orang yang puasa tetapi tidak mempuasakan
lisannya dari dusta. Man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, amalan dosa, maka tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Rubba sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mengetahui bahwa hukum sahur adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disunnahkan untuk mentakhir sahur. Sahur itu letaknya di ujung menjelang subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbit fajar. Betapa banyak di antara kita yang sahur jam 2, kemudian tidur, bangun nanti azan subuh dan tidak sahur kembali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku senantiasa berada dalam kebajikan selama dia menunda sahurnya dan mempercepat buka puasanya. Mempercepat buka puasa pun demikian. Jangan kita beranggapan bahwa semakin lama durasi kita puasa itu semakin baik. Ketika azan dikumandangkan kita masih sibuk membaca Al-Quran, azan dikumandangkan kita masih berdoa. Harusnya batalkan puasa terlebih dahulu untuk mendapatkan keutamaan ibadah puasa tersebut. Dan banyak hukum-hukum fikih lainnya yang harusnya kita pelajari untuk menambah keimanan, menambah keyakinan kita. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman, ihtisab, semata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosanya. Mari kita bermuhasabah diri. Berapa banyak dosa yang dilihat oleh mata kita selama ini? Berapa banyak dosa yang didengarkan oleh telinga kita selama ini? Berapa banyak dosa yang dilakukan tangan kita? Berapa banyak dosa yang kaki kita melangkah ke tempat-tempat tersebut? Cukup dengan berpuasa atas dasar iman dan ihtisab, semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain ilmu, kita pun dituntut untuk mengoptimalkan amal kita. Ramadan adalah bulan yang terbaik. Bulan terbaik untuk kita beribadah. Oleh karena itu, kebiasaan kita melaksanakan ibadah, baik sholat, baik sedekah, tilawah Al-Quran, semua itu sudah kita lakukan, maka di Ramadan harus berbeda dengan ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan. Kualitas dan kuantitas sholat kita di Ramadan harus meningkat. Kualitas dan kuantitas tilawah Quran kita harus meningkat. Kualitas dan kuantitas sedekah kita di Ramadan harus meningkat. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan. Fa idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, kedermawanannya meningkat, khairun minar rihil mursalah, lebih baik daripada angin yang berhembus. Sedekah pun demikian, tilawah Al-Quran pun demikian. Bukankah para sahabat ridwanullahi alaihim mengkhatamkan Al-Quran bukan hanya satu kali di Ramadan? Utsman bin Affan 30 juz dalam satu hari, 30 kali khatam dalam satu bulan. Bahkan Imam Syafi'i yang kita ikuti, yang kita panuti, kenapa kita tidak panuti? Kenapa kita tidak teladani interaksi beliau dengan Al-Quran? Bahkan beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam satu hari.
30 juz dari subuh sampai maghrib, 30 juz dari maghrib sampai subuh. Itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang betul-betul yakin akan keutamaan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bertekad bahwa Ramadan ini, kali ini, jika Allah memperkenankan untuk kita, adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Seraya kita mempelajari apa saja penghalang Ramadan kita di tahun-tahun yang lalu sehingga kita tidak optimal. Apakah karena pekerjaan? Maka kita susun planning pekerjaan yang terbaik untuk waktu yang optimal. Apakah karena belanja? Selalu saya sampaikan di dalam pengajian, bahkan khususnya kepada ibu-ibu, selalu meninggalkan masjid, meninggalkan Quran, meninggalkan ibadah di 10 terakhir Ramadan oleh karena disibukkan dengan belanja di pasar, belanja di mall. Bukankah sebaiknya kita beli baju baru sejak sekarang? Sejak sekarang kita beli baju baru, kemudian disimpan, nanti malam lebaran dikeluarkan, toh tetap masih baru. Bukankah bisa kita bikin kue dari sekarang, toh sampai lebaran tidak basi? Ketimbang Ramadan demi Ramadan berlalu, malam-malam 10 terakhir berlalu disibukkan dengan kesibukan duniawi yang tidak begitu penting. Kita mengejar fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr. Hanya satu kali dalam satu tahun kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar yang harusnya kita optimalkan. Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Maka kita bertekad untuk Ramadan terbaik. Tidak ada malam 10 terakhir Ramadan kecuali kita pasti baca Quran, kecuali kita pasti bersedekah, kecuali kita pasti qiyamul lail. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna thanaa kullahu lillah thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berintrospeksi diri, kemudian kita bertekad, maka yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing kita, dapat menolong kita untuk optimal dalam ibadah kita. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami. Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa pandai mensyukuri nikmat-Mu, untuk senantiasa kami dapat memperbaiki ibadah kami kepadamu. قد قال الله تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر دمر دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان
وبارك لنا في رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lurus dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربك فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك إلا الله صليت على سيدنا اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام منك السلام عليك ورد السلام فينا. تبارك ربنا وتعالى جل جلاله والإكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا يرون. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله وبحمده دائما وابدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يقول الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدنا وارحمهم كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.